Kelebihan lain dari XLOOKUP, jika ada perubahan data pada tabel yang pertama, itu tidak akan mempengaruhi data pada tabel yang kedua. Halo, pada video sebelumnya sudah dibahas penerapan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan juga sebelumnya, pada Microsoft Excel terbaru ada fungsi tambahan yang bisa kamu gunakan, yaitu XLOOKUP. Yuk cari tahu penggunaan fungsi XLOOKUP pada video ini. Saya akan mengenalkan apa itu fungsi XLOOKUP. Ini merupakan fungsi yang baru saja dirilis oleh Microsoft Excel. Fungsi ini dapat digunakan pada Office terbaru, yaitu Office 365. Jika kamu masih menggunakan Office 2019 atau versi yang lebih lama, kamu belum bisa mengakses fungsi ini. Dapat dikatakan bahwa XLOOKUP ini sebagai pelengkap dari fungsi pendahulunya, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. XLOOKUP adalah fungsi yang memungkinkan kamu untuk dengan cepat mencari nilai dalam sebuah data, baik secara vertikal dan horizontal. XLOOKUP memiliki kemampuan untuk mengatasi kekurangan dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Misalnya, pada XLOOKUP ini dapat membaca data dengan lebih fleksibel, karena mampu memilih rentang pencarian secara otomatis. Sedangkan pada VLOOKUP akan memilih rentang data dari kolom paling kiri dari sebuah tabel. Kelebihan lainnya dari fungsi XLOOKUP di mana rumus yang akan digunakan lebih simpel. Mari kita lihat penggunaannya. Jika pada fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP menggunakan rumus fungsi dengan 4 argumen, pada XLOOKUP menggunakan 6 argumen. Tapi yang harus kamu gunakan hanya pada 3 argumen di awal, sementara 3 argumen lain bersifat opsional untuk kamu gunakan. Untuk menggunakan rumusnya sama, diawali dengan tanda sama dengan pada awal rumus, sama dengan XLOOKUP, kurung buka, lookup value, lookup array, return array, if not found, match mode, search mode, kurung tutup. Untuk argumen yang wajib kamu gunakan, pertama, lookup value berfungsi untuk melihat data apa yang akan dicari. Kedua, lookup array, maksudnya sebagai range tempat pencarian. Argumen terakhir, return array, di mana maksudnya adalah kolom yang berisi nilai untuk diambil. Sedangkan untuk 3 argumen opsional adalah yang pertama, if not found, maksudnya nilai atau pesan yang ditampilkan jika tidak ada nilai yang cocok. Yang kedua, match mode, untuk menentukan jenis kecocokan. Maksudnya apakah data yang dicari sama persis atau memiliki kriteria tertentu. Ketiga, search mode, berfungsi untuk menentukan jenis pencarian, misalnya dimulai dari atas ke bawah. Baiklah, di sini saya memiliki data penjualan sebuah perusahaan. Terdapat 7 kolom yang terdiri dari nama karyawan, nama pelanggan, ID pelanggan, ID produk, penjualan, kategori, dan nama produk. Di tabel sebelahnya, saya akan mencari penjualan yang dilakukan oleh karyawan atas nama Stan. Saya akan menggunakan rumus fungsi XLOOKUP untuk menemukannya. Langsung saja saya terapkan. Pertama, masukkan rumus sama dengan XLOOKUP, kurung buka. Untuk argumen pertama adalah lookup value atau nilai yang akan dicari. Berarti ini berada pada kolom M2. Tepatnya pada kolom tempat nama Stan berada. Argumen selanjutnya, lookup array, berfungsi sebagai range atau array pencarian. Di sini saya akan melakukan blok pada kolom nama karyawan. Argumen yang ketiga adalah return array, berfungsi sebagai range atau array yang akan diambil nilainya. Saya akan blok seluruh kolom penjualan. Kelebihan dari XLOOKUP dapat terlihat pada tahapan ini, di mana saya hanya membutuhkan 3 argumen untuk mendapatkan data yang saya butuhkan.
Tinggal enter pada keyboard, angka penjualan yang telah dicapai oleh Stan langsung terlihat, yaitu 920. Pada tabel pencarian penjualan bisa sangat dinamis. Saya bisa mencari data penjualan oleh karyawan lain tanpa memasukkan rumus fungsi. Misalnya, saya akan mencari data penjualan oleh Maria. Saya tinggal mengganti nama Stan menjadi Maria. Otomatis data penjualan Maria akan muncul, yaitu sebesar 1930. Pada saat saya akan mencari sebuah nilai, tetapi nilai tersebut tidak terdapat dalam data, itu akan memunculkan NA atau not available pada fungsi XLOOKUP. Contohnya, saya akan mencari nilai penjualan atas nama John, ini menghasilkan NA, karena data tidak tersedia. Tapi di sini penggunaan fungsi XLOOKUP dapat menampilkan keterangan bahwa data tersebut tidak tersedia melalui argumen keempat. Langsung saja saya contohkan. Di sini langkah pertama, masuk ke dalam rumus fungsi yang telah diinput sebelumnya. Pada kolom fungsi, saya akan menambahkan argumen keempat dengan menambahkan koma dan berikan titik 2 serta kalimat keterangan data. Tidak tersedia, beri titik 2 kembali, dan enter. Hasilnya akan muncul keterangan bahwa data yang dicari tidak tersedia. Keistimewaan lain dari fungsi XLOOKUP dibandingkan dengan VLOOKUP adalah saat membaca lookup value, di mana saat penggunaan VLOOKUP, lookup value hanya bisa membaca data dari kiri ke kanan dan tidak bisa jika membaca data dari kanan ke kiri. Sedangkan XLOOKUP mampu membaca dari kanan ke kiri, jadi tidak terpaku seperti penggunaan VLOOKUP. Langsung saja saya contohkan bagaimana lookup value yang berada pada sisi kanan dan membaca data ke kiri. Masih menggunakan tabel yang sama, tapi sekarang saya akan mencari ID produk dari kategori beverage. Caranya sama, masukkan rumus fungsi sama dengan XLOOKUP, kurung buka, dan masukkan lookup value sebagai argumen pertama pada kolom L6, yaitu kolom beverage yang akan kita cari nilainya. Argumen kedua, lookup array. Saya akan blok dari F2 sampai F15 pada kolom kategori. Untuk argumen ketiga, saya blok ID product dari D2 sampai D15. Lalu tekan enter pada keyboard. Maka ID produk untuk beverage langsung muncul, yaitu 27. Di sini terbukti bahwa XLOOKUP mampu membaca lookup value dari sisi kanan ke kiri data. Selain mampu membaca dari kanan ke kiri, fungsi XLOOKUP juga mampu membaca data secara horizontal. Berarti ini akan menyempurnakan rumus dari HLOOKUP. Langsung saja saya berikan sebuah contoh bagaimana XLOOKUP dapat membaca data secara horizontal. Pada data berikut, saya memiliki daftar perusahaan, PIC, number fax, dan ID penjualan. Pada tabel satunya, saya akan mencari number fax dari perusahaan yang dihandle oleh Exxon. Di sini saya langsung menggunakan rumus fungsi dari XLOOKUP. Sama dengan XLOOKUP, kurung buka, masukkan argumen yang pertama untuk lookup value, berarti klik pada kolom C9 sebagai nilai yang akan saya cari. Argumen yang kedua, masukkan lookup array. Saya blok data dari B2 sampai H2 pada baris PIC perusahaan. Argumen yang ketiga, saya blok data dari B3 sampai H3 sebagai data dari baris number fax kurung tutup. Lalu enter. Number fax yang saya cari langsung muncul pada tabel yang kedua, number fax yang saya cari. Kelebihan lain dari XLOOKUP, jika ada perubahan data pada tabel yang pertama, itu tidak akan mempengaruhi data
pada tabel yang kedua. Misalnya, pada tabel yang pertama, saya menambahkan satu baris baru yang isi datanya alamat perusahaan. Terlihat hasil pada kolom yang kedua tidak berubah sama sekali. Nah, apakah kamu sudah memahami bagaimana menggunakan fungsi XLOOKUP? Kamu harus banyak berlatih dalam menggunakan fungsi ini agar semakin mahir dalam menggunakan fungsi yang baru saja diluncurkan oleh Microsoft Excel. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana menerapkan pivot table untuk menganalisis data pada Microsoft Excel. Simak di video selanjutnya ya.